Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang mekanisme transaksi efek di pasar modal Indonesia. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Athoillah Syuburikai. Materi kedua akan dijelaskan oleh Ahmad Khotibul Umam. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Kiki Armadiatus Solihah. Materi keempat akan dijelaskan oleh Vertika Eliza. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada sistem order, yang artinya investor harus menghubungi perusahaan sekuritas, membuat perjanjian tertulis, dan membuka rekening efek atas namanya. Perusahaan sekuritas kemudian menjalankan order yang diminta nasabah. Sebuah perusahaan sekuritas juga dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham atas nama mereka sebagai bagian dari portofolio perusahaan. Contoh perusahaannya yaitu PT Bank Negara Indonesia atau BNI. BNI juga menjalankan perusahaan sekuritas dan juga menjual saham perusahaan tersebut. Bisa dilihat dari layar kaca teman-teman, ini merupakan sebuah bagian mekanisme perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia. Saya akan menjelaskannya secara ringkas. Yang pertama, anggota bursa atau nasabah yang ingin menjual saham atau efeknya akan masuk ke bursa efek atas pesanan jual efek atau saham yang akan ditransfer ke data vendor yang dapat dilihat oleh nasabah jual atau nasabah beli. Kemudian, daftar transaksi bursa tersebut akan masuk ke KPI yang diteruskan ke KSEI. KSEI inilah yang bertugas mentransfer efek dari anggota bursa yang menjual pada anggota bursa yang membeli yang ditandai dengan garis biru. Kemudian, anggota bursa yang membeli akan mentransfer dana kepada nasabah yang menjual, ditandai dengan garis hitam. Proses dan prosedur jual beli efek sendiri dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Yang kedua, pelaksanaan order nasabah. Yang ketiga, verifikasi dan validasi order. Yang keempat, transaksi terjadi atau match. Yang kelima, penyelesaian transaksi atau settlement. Sementara tugas dan tanggung jawab para pihak yang ada di Bursa Efek. Yang pertama, bagi Bursa Efek Indonesia itu sendiri, di setiap akhir sesi perdagangan baik sesi 1 maupun sesi 2, BI akan mengirim data transaksi bursa atau DTB kepada KPI. Yang kedua, bagi investor, sebelum melakukan transaksi, investor terlebih dahulu harus menjadi nasabah perusahaan efek atau kantor broker atau anggota bursa. Yang kedua, untuk dapat melakukan perdagangan melalui BI, investor harus melakukan pembukuan rekening. Investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Yang ketiga, bagi perusahaan efek atau anggota bursa. Yang pertama, bagian pemasaran PE atau AB bertanggung jawab untuk membuat kontrak dengan nasabah mengenai pembukaan rekening efek dan menerima pesanan nasabah untuk membeli atau menjual efek. Yang kedua, melakukan verifikasi data nasabah. Yang keempat, yaitu bagi clearing penjamin efek Indonesia atau KPI. Nantinya hak dan kewajiban dari setiap anggota bursa efek yang berkaitan dengan transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPI. DHK dalam bentuk data elektronik wajib disediakan oleh KPI. Dan yang ketiga, untuk pemenuhan hak nasabah anggota clearing, KPI melakukan pemindah bukuan efek bersifat ekuitas dan atau uang dari rekening serah terima. Yang terakhir, bagi Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI, setelah netting DHK yang dilakukan KPI, maka KSEI akan melakukan penyelesaian kewajiban dan hak dari nasabah. KSEI akan memindah bukukan efek dari penjual ke rekening efek pembeli dan akan memutasi dana dari pihak pembeli ke pihak penjual. Lalu, bagaimana dengan mekanisme perdagangan efek di luar bursa efek? Berikut akan saya jelaskan. Saya Ahmad Khotibul Umam
akan menjelaskan materi tentang mekanisme perdagangan efek di luar bursa efek. Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan apa itu over the counter atau OTC. OTC atau over the counter merupakan pasar di luar bursa saham, di mana harga dari sekuritas ditentukan dengan cara negosiasi antara investor dan dealer. Nah, OTC ini terdiri dari jaringan dealer yang siap membeli dan menjual sekuritas. Dealer berbeda dengan broker. Jika broker menerima komisi, maka dealer mendapatkan laba dari perbedaan harga jual dan harga beli. Contohnya, kalau di broker itu dia hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Setelah negosiasi antara penjual dan pembeli itu berhasil, maka si broker ini akan diberikan komisi. Nah, kalau dealer itu bedanya dia membeli motor misalnya ke perusahaan Yamaha dengan harga 10 juta. Nah, di showroomnya nanti si dealer akan menjual motor itu dengan harga 12 juta. Ada margin 2 juta untuk keuntungan penjualan dari si dealer. Merupakan mekanisme perdagangan efek di luar bursa ya, atau over the counter. Bisa dilihat grafik pemetaannya, ada investor A, ada investor B. Nah, berikut saya jelaskan keterangan dari grafik pemetaan itu. Pertama, ada investor A. Dia ingin memberikan order jual kepada Dana Reksa. Jadi Dana Reksa ini suatu perusahaan ya. Dia perusahaan sebagai agen perantara antara si penjual dan pembeli. Ya bisa disebut sebagai dealer ya. Lalu juga ada investor B memberikan order beli kepada Trimegah. Nah, sama Trimegah ini juga sebagai agen perantara atau dealer. Nah, lalu dari kedua agen ini dia bertransaksi secara langsung gitu, nggak perlu ke bursa efek. Dia bertransaksi, bernegosiasi secara langsung untuk kepentingan investornya masing-masing. Nah, setelah tercapainya negosiasi itu, lalu langkahnya adalah pemindah bukuan atas penyelesaian transaksi. Ya, bisa dilakukan dengan memanfaatkan OTC-nya di KSEI. KSEI itu ada lembaga perusahaannya untuk pemindah bukuan. Sekian. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pasar dan mekanisme transaksi lainnya. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu. Untuk jenis pasar di materi ini mengenai pasar modal, di mana pasar yang kegiatannya berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter kepada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering, disingkat IPO. Untuk mudah dipahami, kita bandingkan dengan analogi jual beli mobil baru dan mobil bekas. Bapak Adi adalah seorang profesional yang sedang butuh mobil baru. Untuk itu, Pak Adi memilih mobil merek X buatan PT Jaya. Karena Pak Adi menghubungi dealer yang ditunjuk oleh PT Jaya untuk menjual mobilnya, setelah bertemu dengan dealer, Pak Adi menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran dan kemudian mobil yang dibeli diantar ke rumahnya. Setelah menerima pembayaran, dealer segera menyerahkan hasil penjualan kepada PT Jaya. Dalam hal ini, Pak Adi membeli mobil dari pasar perdana. Dalam analogi ini, PT Jaya mewakili emiten dan yang akan go public, dan Pak Adi mewakili investor, dealer mobil mewakili underwriter atau penjamin emisi.
Untuk yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar kelanjutan dari pasar perdana. Setelah perusahaan melepaskan sahamnya, transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia atau disingkat dengan BI. Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Pasar sekunder di bursa pun dapat dianalogikan dengan jual beli mobil bekas. Setelah cukup lama Pak Adi membeli mobil dari PT Jaya, kini Pak Adi ingin menjual mobilnya. Dalam kasus ini, Pak Adi dapat menghubungi showroom mobil bekas. Di waktu bersamaan, ada Ibu Siska yang sedang membutuhkan mobil yang sesuai dengan keuangannya, di mana Ibu Siska ingin membeli mobil bekas. Ibu Siska mendatangi showroom mobil bekas dan dipertemukan dengan Pak Adi untuk tawar-menawar harga. Dalam kasus ini, PT Jaya sudah tidak dilibatkan dalam transaksinya. Dalam analogi ini, showroom mobil bekas mewakili Bursa Efek Indonesia atau BI, Bapak Adi dan Ibu Siska mewakili investor yang akan mentransaksikan sahamnya, dan dealer showroom mobil bekas mewakili pialang. Terdapat perbedaan antara pasar sekunder dan pasar primer. Di pasar sekunder, harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar. Dibebankan komisi untuk pembelian dan penjualan, bisa juga mentransaksikan right dan warrant. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa dan jangka waktu tidak terbatas. Sedangkan di pasar perdana, harga saham tetap tidak dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual dan jangka waktu terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mekanisme transaksi efek lainnya. Penawaran umum atau public offering. Perusahaan menawarkan efek kepada masyarakat melalui penawaran umum. Penawaran umum ialah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media massa dan ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Adapun emiten adalah orang yang melakukan penawaran umum kepada masyarakat tersebut. Latar belakang suatu perusahaan melakukan penawaran umum ialah untuk memperoleh tambahan pendanaan dari masyarakat. Penambahan modal itu biasanya digunakan untuk kegiatan operasional, pembayaran utang, pembelian barang modal, pendanaan modal kerja, dan akuisisi perusahaan. Selain mendapatkan keuntungan untuk menambah modal untuk mengembangkan usaha, di sisi lain juga terdapat akibat dari go public itu, yaitu yang pertama yaitu emiten lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua yaitu emiten harus bekerja secara profesional karena emiten mendapatkan pengawasan dari banyak pihak seperti analis, bursa efek, dan pemegang saham. Selain itu, dalam proses penawaran umum terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini merupakan awal dari segala sesuatu yang dipersiapkan untuk proses penawaran umum. Pertama yang dilakukan oleh perusahaan tercatat ialah melakukan rapat pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapatkan persetujuan, para calon perusahaan yang sudah tercatat melakukan penunjukan kepada lembaga dan birokrasi penunjang pasar modal, antara lain yang pertama adalah penjamin emisi atau underwriter, yaitu pihak yang paling banyak berkontribusi kepada calon perusahaan tercatat untuk dalam rangka penerbitan saham dengan menyiapkan berbagai dokumen, memberikan penjamin atas penerbitan efek, dan membantu membuat prospektus. Yang kedua adalah akuntan publik, yaitu pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan tercatat dan calon perusahaan tercatat.
Yang ketiga yaitu penilai independen, yaitu pihak yang melakukan penilaian atas aktiva dari perusahaan tercatat dan menentukan nilai wajar dari aktiva tersebut. Yang keempat yaitu konsultan hukum, yaitu pihak-pihak yang memberi nasihat dalam hal hukum. Yang kelima yaitu notaris, yaitu pihak yang membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan sebagai notulensi rapat. Yang terakhir yaitu Biro Pengadministrasian Efek, yaitu pihak yang bertugas untuk mengadministrasikan pemesanan saham dan mengadministrasikan kepemilikan saham. Tahap yang selanjutnya yaitu pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini para calon perusahaan tercatat melengkapi dokumen untuk pernyataan pendaftaran kepada OJK sampai OJK menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Tahap yang ketiga yaitu tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahap yang paling utama karena calon perusahaan tercatat melakukan penawaran sahamnya kepada investor. Investor boleh membeli saham dari agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran umum ini berlaku 1 hari, minimal 1 hari dan maksimal 5 hari kerja. Perlu diingat bahwa seluruh keinginan investor atas saham calon perusahaan tercatat dapat dipenuhi. Jika terjadi kelebihan permintaan, sebagai contoh adalah saham yang ditawarkan kepada investor pasar perdana mencapai 500 juta saham, sementara permintaan pembelian dari seluruh investor ada 550 juta saham. Dalam hal ini, investor tidak mendapatkan saham yang dipesan melalui pasar perdana, namun para investor dapat membeli saham di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana saham tersebut telah dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Tahap yang terakhir yaitu tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah melakukan penjualan di pasar perdana, saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.